Sahabat tangguh, bencana tsunami di Indonesia sudah bukan hal aneh. Sejak peristiwa di Aceh, satu persatu bencana tsunami datang menghampiri, terutama masyarakat pesisir pantai, seperti di Pangandaran, Jawa Barat, dan di tahun 2019, yakni di Selat Sunda, kawasan Pantai Anyer, Carita, Banten. Sahabat tangguh harus tahu nih apa itu tsunami. Tsunami dapat diartikan sebagai gelombang laut yang disebabkan oleh gempa bumi dengan pusat di bawah laut. Nah, sahabat tangguh yang tinggal di sekitar kawasan pesisir pantai, tentu saja khawatir ya jika seketika tsunami datang menghampiri. Karena itu, sebagai langkah antisipasi, kita wajib tahu bagaimana langkah-langkah penyelamatan saat tsunami datang. Pertama, yang harus dikenali adalah iklim atau cuaca setempat. Jika gemuruh ombak terbiasa bunyinya, maka segeralah bersiap-siap untuk mencari tempat aman untuk menghindar. Terutama di tanah-tanah lapang atau daratan yang lebih tinggi dari laut. Sebelum tsunami datang, biasanya ada getaran gempa yang diakibatkan dari pergeseran lempengan di bawah laut. Penyebab dari tsunami yaitu karena adanya runtuhan di pantai atau karena letusan gunung api di laut. Nah, jika ada gempa tak wajar, maka segeralah bersiap untuk menyelamatkan diri. Sahabat tangguh juga wajib mengikuti info terbaru, baik melalui media televisi maupun media sosial resmi milik pemerintah ya. Dan yang terpenting, patuhi bunyi alarm tanda-tanda datangnya tsunami, sehingga kita bisa segera menyelamatkan diri. Selanjutnya, usahakan jangan panik berlebihan. Perhatikan orang-orang terdekat dan barang-barang berharga untuk diselamatkan ya sahabat tangguh. Seperti biasa, catat nomor penting dan hubungi posko pertolongan terdekat, sehingga kita bisa merasa aman dan terpenuhi kebutuhan selama bencana terjadi. Ayo Nek, barusan ada gempa. Kita harus bersiap evakuasi. Sepertinya akan ada tsunami. Ayo, cepat sedikit. Percepat langkahnya. Jangan pakai kendaraan bermotor. Kalau kita merasakan gempa, kita harus sigap mengevakuasi diri. Karena tsunami bisa datang hanya dalam beberapa menit. Hanya menunggu ataupun mencoba melihat pantai yang surut akan membuang banyak waktu berharga untuk evakuasi dan membahayakan nyawa pula. Sebisa mungkin kita berlari bertolak menjauhi pantai. Jangan berlari sejajar atau dekat dengan sungai, karena tsunami lebih cepat menerjang lewat sungai. Hai Mutia, jangan ke sana, hai. Nah, dua-dua ane yang tinggal di rumahnya. Tanya harus tak tolong. Kita nggak mungkin sempat nih kalau ke bukit. Lalu, kita kemana? Yuk lah Mutia, ikut abang. Yuk kita ke sana. Kalau kita tidak sempat berlari ke tempat tinggi, carilah bangunan tinggi dan cukup kuat untuk berlindung, seperti menara, tower antena, pohon tinggi, ataupun gedung tempat evakuasi sementara yang telah dibangun oleh pemerintah. Kita harus cepat tanggap kalau ada peringatan bahaya tsunami, dan harus kerjasama juga untuk keselamatan bersama, supaya kita semua bisa selamat dari tsunami. Tentukan tempat evakuasi yang terbaik dan terdekat dengan tempat kita berada. Buat peta evakuasi, jalur evakuasi, dan rambu evakuasi. Seluruh warga harus tahu kemana mereka bisa menyelamatkan diri dari tsunami. Kalau kita tidak sempat menyelamatkan diri dan terjebak dalam gelombang tsunami, kita perlu tahu cara untuk bertahan hidup menghadapi tsunami. Kalau kita berada di tengah laut saat tsunami datang, bergeraklah ke tengah laut, jangan ke arah pantai, karena tinggi gelombang di laut jauh lebih rendah dibandingkan dengan di pantai. Kalau kita berada di pantai saat tsunami terlihat, berlarilah menjauhi pantai. Panjat bangunan tinggi atau pohon tinggi terdekat, seperti tower air atau pohon kelapa. Begitu gelombang pertama mulai surut, tetap berada di tempat kalian. Karena tsunami selalu datang lebih dari satu gelombang, dan gelombang pertama bukan yang terbesar. Hindari berada dekat sungai dan jembatan saat tsunami menerjang, karena aliran tsunami akan lebih deras dan kuat di atas sungai.
Jangan menggunakan mobil untuk evakuasi. Mobil akan sulit menembus kerumunan orang yang memadati jalan. Kalau kita terjebak gelombang tsunami di dalam mobil, akan sangat sulit membuka pintu karena tekanan air yang besar. Kalau membuka jendela, air akan masuk memenuhi mobil dan mobil akan tenggelam. Belum lagi, bahaya tuburkan benda-benda lain yang bisa menghancurkan mobil dari luar. Sebisa mungkin, tetaplah berada di atas permukaan air. Kita bisa menggunakan benda-benda mengapung sebagai pelampung darurat, seperti kasur, bantal, kayu, batang pohon, jerigen, ban bekas, dan lain sebagainya. Kita harus bisa merelakan harta benda saat evakuasi, karena tsunami datang sangat cepat. Membawa harta benda dan barang-barang berlebih akan memperlambat kesigapan evakuasi kita. Ya Kang Mutia, kalian selamat ya, Alhamdulillah. Mana tadi anak tadi yang kalian tolong tadi? Kesempatan kita untuk selamat dari bencana akan semakin besar kalau kita tahu cara bertahan hidup ketika tsunami terjadi. Ya, tentu. Ini untuk keselamatan kita bersama. Ayo kita siaga tsunami.